Baik, halo teman-teman. Kita bertemu lagi di sesi pembelajaran kita pada video kali ini, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas filsafat kematian dalam salah satu sudut pandang filsafat Islam dari seorang filsuf Muslim bernama Al-Farabi. Dan saya rasa tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini cukup relevan atau setidaknya sesuai dengan suasana dan kondisi yang kita alami dalam bulan ini, di mana bulan ini termasuk bulan Ramadan gitu ya, dan saya rasa bagi beberapa teman-teman umat Muslim, beberapa menjalankan ibadah puasa, dan juga dari situ mungkin pembelajaran kita kali ini bisa dijadikan sebagai sebuah sarana gitu ya, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti itu. Dan ya, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang berpuasa dan menjalankan ibadah-ibadah lain dalam ajaran Islam gitu. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Ya, pembahasan kali ini saya beri judul Filsafat Kematian Al-Farabi. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke. Dalam konteks kehidupan kita, kehidupan yang kita jalani di Indonesia seperti itu, seringkali ketika kita membicarakan kematian, misalnya sebagai contoh, teman-teman membicarakan kematian dengan kerabat, keluarga, atau orang-orang gitu ya di sekitarnya, pasti narasi kematian akan selalu diliputi dengan persoalan surga dan neraka gitu ya. Dalam arti lain, kematian itu hampir identik selalu dengan nasib kita di akhirat gitu ya, nasib kita di akhirat. Dan itu tentu dilatar belakangi karena memang kebanyakan orang-orang di Indonesia itu beragama Islam ataupun beragama lain seperti Kristen. Dan dari pemahaman semacam itu, ketika membicarakan kematian, salah satu referensi yang masuk ke kepala kebanyakan orang pasti adalah referensi dari agama. Dan kalau kita berkaca pada pendahuluan yang saya tulis di buku saya dan juga pendahuluan yang saya sampaikan di video pertama, saya sempat menuliskan bahwa saya secara pribadi sempat mengalami semacam ketakutan terhadap kehidupan setelah kematian, terutama ketika itu berhubungan dengan narasi neraka gitu ya. Ketika kita tahu bahwa ada kemungkinan ketika kita mati, kita akan dimasukkan ke dalam neraka dan mengalami siksaan di dalamnya. Dan itu pada waktu saya kecil menimbulkan ketakutan tertentu yang cukup intens gitu kan. Tapi di sini kita akan mencoba menguji gitu ya, atau paling tidak mencoba memahami apakah ketakutan terhadap neraka itu adalah sebuah ketakutan yang masuk akal ketika kita mempercayai narasi kehidupan setelah kematian berupa surga dan neraka gitu. Atau ternyata justru ketika kita mempelajari filsafat-filsafat yang punya nilai-nilai religius di dalamnya, kita malah bisa membuktikan bahwa ketakutan kita itu keliru, atau ketakutan saya itu keliru gitu. Atau bisa juga mungkin malah benar. Tapi yang paling penting adalah dalam pembelajaran kita kali ini terhadap sosok bernama Al-Farabi adalah usaha untuk memahaminya gitu ya. Terlepas dari apakah narasi surga neraka itu menakutkan nantinya, tapi yang lebih penting adalah sebenarnya mencoba untuk menggali gitu ya. Kita di sini mencoba untuk menggali unsur-unsur filosofis apa yang ditawarkan dalam narasi-narasi semacam itu. Narasi-narasi kematian yang cukup sering kita dapati dalam konteks religiusitas di Indonesia atau kehidupan religius di Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Pertama, kita akan mencoba mengulik siapa itu Al-Farabi gitu ya. Nama lengkapnya adalah Abu Nasir Al-Farabi. Dia lahir sekitar tahun 870 Masehi di Farab, nama kotanya. Eh, Sebentar, ini nama kota atau apa ya? Pokoknya dia lahir di Farab, lalu di situ ada pusat studi. Sorry, mungkin Farab ini malah pusat studi ya. Dia pusat studi di daerah Baghdad sana. Lalu kemudian Al-Farabi wafat di Damaskus tahun 1900, tahun 950 atau tahun 951 Masehi gitu ya. Meskipun Al-Farabi ini secara historis adalah tokoh real gitu ya, tapi di dalam pembacaan saya terhadap biografi beliau itu masih banyak ditemukan kemungkinan-kemungkinan yang belum pasti gitu. Dalam artian
kematiannya itu masih ada beberapa versi yang berbeda, ada beberapa versi juga tentang kisah biografinya. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu penting ya gitu untuk memastikan sedetail apa biografi dari sosok Al-Farabi ini, karena kita hanya akan mencoba menguli pemikirannya tentang filsafat kematian gitu, atau pemikiran filsafat kematiannya gitu kan. Lalu juga Al-Farabi ini dipengaruhi oleh dua filsuf besar yang ada di zaman Yunani kuno, di zaman sebelum dia, ya ini adalah Aristoteles dan juga Plato gitu ya. Kita beberapa waktu lalu sempat sudah mengulik Plato secara tidak langsung ketika kita mempelajari filsafat kematiannya Socrates. Nanti kita ketika mencoba untuk menguli Al-Farabi juga akan bersentuhan dengan ajaran-ajaran Aristoteles gitu ya. Karena relasi antara filsafat Islam dan filsafat Yunani kuno itu sebenarnya cukup kuat. Jadi ketika kita membicarakan filsuf atau filsafat yang ada di dalam filsafat Islam, mau tidak mau pasti referensi-referensinya akan nyenggol atau paling tidak memiliki referensi yang mengacu pada ajaran-ajaran filsafat Yunani kuno, semacam itu. Baik, kita lanjutkan. Pertama, ketika kita hendak membahas filsafat kematian dari Al-Farabi gitu ya, yang menjadi unik adalah filsafat kematiannya itu secara langsung itu bermula dari etika dia gitu ya, dari etika dia. Gitu. Memang dia tentu punya dasar-dasar ontologis, punya dasar-dasar epistemologis juga. Tapi yang paling menjadi dasar itu dari apa yang saya baca itu adalah etikanya gitu ya, atau pertimbangan etisnya gitu. Di mana dia punya referensi etika yang mengacu pada Aristoteles gitu ya. Bahwa bahkan ini bukan hanya bermula dari etika, tapi juga bermula dari metafisikanya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia kita, yang ada di realitas kita itu selalu memiliki tujuan gitu ya. Ketika kita melihat ada manusia, manusia itu senantiasa ada karena suatu tujuan tertentu. Manusia punya potensi untuk mengaktualisasikan tujuan-tujuan yang telah didesain atau berada di dalam dirinya secara kodrati seperti itu. Maka menurut Aristoteles, manusia akan mencapai kebahagiaan jika dia mampu mengaktualisasikan potensi intelektualnya untuk bisa menjadi seseorang yang secara intelektual kompeten dan secara praktis dia juga mampu bertindak etis gitu ya. Dan Al-Farabi pun sama sebenarnya di sini bahwa tindakan baik kita di dunia ini sesuai dengan hukum alam semesta itu sendiri yang diciptakan Tuhan senantiasa memiliki keterarahan gitu ya. Tindakan-tindakan baik kita itu selalu punya tujuan gitu ya. Ketika kita ditanya, kenapa kamu berbuat baik, misalnya menolong orang lain, itu bukan tindakan yang serta-merta dilakukan tanpa tujuan, pasti punya tujuan. Ya ini tujuannya apa? Eudaimonia. Dia mengambil eudaimonia ini dari Aristoteles, bahwa tujuan kebaikan yang kita upayakan dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan. Persoalannya adalah, atau perbedaannya dengan Aristoteles adalah bahwa Aristoteles hanya menganggap eudaimonia atau kebahagiaan ini di kehidupan kita yang sekarang, di kehidupan duniawi. Jadi kebahagiaan itu dicapai atau kepenuhan kebahagiaan yang kita aktualisasikan lewat keutamaan-keutamaan kita itu dicapai di dunia ini. Sedangkan bagi Al-Farabi tidak gitu. Bagi Al-Farabi adalah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita utamakan atau keutamaan-keutamaan yang kita praktekkan di dalam hidup itu punya orientasi kebahagiaan di dunia, tapi lebih lanjut lagi juga punya orientasi kebahagiaan di kehidupan setelah yang sekarang. Jadi kebahagiaan di dalam konteks etis atau etika Al-Farabi itu mencakup dimensi transenden atau kehidupan setelah kematian. Tentu, berbagai macam hal yang duniawi itu tidak serta-merta harus ditinggalkan seperti itu menurut Al-Farabi, tapi kebahagiaan-kebahagiaan duniawi hanya bisa disebut sempurna jika dia bisa diintegrasikan atau disintesiskan dengan kebahagiaan yang bersifat spiritual, kebahagiaan di dalam kehidupan setelah kematian nanti gitu ya. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Kita akan lihat di slide selanjutnya terlebih dahulu. Pertama, sama seperti Aristoteles gitu ya, manusia itu kalau dalam pandangan Aristoteles itu terdiri dari dua hal yang membentuk substansinya, yaitu materi dan jiwa, gitu ya, hilimorfisme gitu. Sebagai materi, manusia memiliki tubuh, sebagaimana juga Al-Farabi mengafirmasi itu. Tapi menurut Aristoteles, manusia itu memiliki jiwa, jiwa yang membuat dia tetap manusia, jiwa yang membuat manusia itu terbedakan dari hewan dan entitas lain.
Jadi jiwa adalah yang membuat manusia sebagai manusia, gitu ya. Bedanya, jika di dalam Aristoteles pemahaman kita tentang jiwa manusia itu tidak bisa dipisahkan dari pemahaman terhadap tubuh, bahwa bagi Aristoteles materi dan jiwa itu satu pemahaman, tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika dipisahkan pasti berakhir. Bagi Al-Farabi tidak itu. Jiwa manusia yang aktualisasinya ada pada kapasitas intelektualitasnya tadi, itu bersifat metafisik dalam arti bahwa dia juga bersifat abadi gitu ya. Dia ketika tubuh seseorang itu membusuk di dalam tanah, maka jiwanya tidak ikut membusuk seperti itu. Jadi di sini ada semacam kapasitas intelektualitas manusia yang jika dia diaktualisasikan secara penuh, itu akan membuat dia menjadi abadi, seperti itu. Sebenarnya kalau kita mencoba untuk mengacu pada ajaran Aristoteles, di mana dia juga mengungkapkan sesuatu yang disebut sebagai nous. Nous itu adalah kapasitas intelek yang ada di dalam diri manusia, tapi seolah-olah bersifat lebih divine dan kemungkinan dia juga tidak bisa dihancurkan. Tapi ini masih perdebatan, apakah Aristoteles memang menyimpan tempat bagi nous tadi untuk menjembatani adanya kehidupan setelah kematian. Itu masih jadi perdebatan. Tapi yang jelas di sini Al-Farabi mencoba memastikan bahwa ya, jiwa manusia itu tidak akan berakhir hanya karena tubuhnya berakhir seperti yang dikatakan Aristoteles, tapi jiwa itu sifatnya intelektual dan dia abadi. Jadi sejauh seseorang itu memaksimalkan kapasitas intelektualnya untuk mencapai pengetahuan yang benar dan kebaikan yang tepat, maka dia akan abadi, katakanlah seperti itu. Baik, selain Aristoteles juga sebenarnya pandangan Al-Farabi tentang kehidupan setelah kematian dan juga metafisikanya itu sangat dipengaruhi oleh Platonis gitu ya, oleh Plato gitu. Gaya-gaya Platonis. Salah satu atau beberapa karya Plato yang digunakan sebagai referensi itu adalah Phaedo dan juga Republik gitu. Kita sudah sempat menyinggung Phaedo di pertemuan kedua ya, kalau tidak salah ketika kita membahas Socrates. Dan di karya-karya itu memang Socrates dan Plato itu membahas kehidupan setelah kematian gitu ya. Bedanya, kalau di dalam Phaedo, karya dari Plato dan Socrates ini, mereka memberikan tempat bagi kemungkinan terjadinya reinkarnasi. Al-Farabi tidak melakukan hal yang sama gitu ya. Al-Farabi tidak mengenal sesuatu yang disebut sebagai reinkarnasi semacam itu. Dan tapi yang jelas adalah bahwa yang dipegang atau diambil oleh Al-Farabi sebagai sebuah apa ya referensi adalah bahwa ada aspek dari diri manusia yang tetap bertahan setelah kematian gitu ya. Dan aspek itu adalah aspek intelektualitas manusia gitu. Jiwa intelektual, jiwa intelektualnya seperti itu. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, sebenarnya karena Al-Farabi ini adalah seorang filsuf Islam, kita juga perlu sedikit menengok konteks bagaimana agama Islam mencoba untuk memberikan narasinya tentang kematian gitu ya. Kalau dalam Islam, nanti di mohon maaf, nanti di ujung perjalanan dunia kita atau alam semesta kita akan ada yang namanya kiamat gitu kan, kehancuran kosmos, kehancuran alam semesta. Dan dalam ajaran Islam itu, ketika semua orang sudah mati dalam kiamat, maka akan ada hari kebangkitan. Dan kebangkitan itu tidak hanya membangkitkan aspek jasmani, tidak hanya membangkitkan aspek rohani jiwa manusia, tapi juga aspek jasmaninya. Dan akan ada surga bagi orang yang beriman, akan ada neraka bagi orang yang kafir atau menolak iman gitu ya. Jadi dimensi eskatologisnya itu sangat kuat di dalam Islam gitu kan. Maka Al-Farabi juga akan memiliki nuansa pemikiran yang sama, dimensi eskatologisnya juga sangat kuat, tetapi dia memiliki perbedaan dengan pemahaman kematian yang tersaji di dalam doktrin dogmatis Islam. Kalau di sini kita menemukan bahwa kebangkitan itu meliputi atau melibatkan aspek jasmani dan rohani, dalam pemikiran Al-Farabi kita akan menemukan bahwa tidak keduanya dibangkitkan, tapi hanya aspek yang sifatnya itu abadi.
Dan aspek yang sifatnya abadi yang ada di dalam diri manusia itu adalah kapasitas intelektualitasnya, yang itu adalah merupakan manifestasi dari kemampuan jiwanya. Jadi hanya jiwanya saja yang mampu bertahan setelah kematian, gitu ya. Dan ini agak berbeda dengan doktrin yang secara langsung ada dalam agama Islam. Atau mungkin sebenarnya ada banyak tafsir juga, saya belum tahu tentang itu, tapi yang jelas dari yang saya baca, dari yang saya ketahui, sependek pemahaman saya, di dalam Islam itu kebangkitan itu melibatkan jasmani dan rohani, melibatkan tubuh dan jiwa. Tapi bagi Al-Farabi itu tidak dimungkinkan secara logis dan yang bisa dibangkitkan hanyalah jiwanya saja. Seperti itu. Baik, kita masuk ke inti dari pemikiran Al-Farabi gitu ya, bahwa sekali lagi kematian itu bukan akhir dari segalanya gitu ya. Ketika seseorang seperti saya mengalami kematian, maka memang tubuh saya akan hancur, tubuh saya akan dimakan oleh berbagai macam organisme yang ada di dalam tanah, tapi ada di dalam diri saya yang tidak hancur, yakni jiwa saya yang memiliki kapasitas intelektualitas. Jika kapasitas intelek, kapasitas akal tadi diaktualisasikan secara maksimal, dapat mengenal kebaikan dan dapat mengaktualisasikan kebaikan, maka saya akan memiliki semacam sesuatu yang disebut sebagai haya, haya gitu ya, disposisi pembeda yang membedakan jiwa saya yang mengenal kebaikan tadi dengan jiwa orang-orang lain yang tidak mengenal kebaikan. Jadi ketika misalnya, sebagai contoh, teman-teman pada bulan Ramadan ini berpuasa gitu kan, itu adalah suatu bentuk kualitas praktek moral gitu kan, secara spiritual. Ketika teman-teman berpuasa, lalu juga tarawih dan sholat lima waktu gitu ya, maka di situ akan ada pembeda gitu ya, yang membuat jiwa teman-teman itu khas. Sehingga nanti ketika jiwa itu lepas dari tubuh, dia membawa bekas-bekas kualitas moral tadi sehingga dia bisa mencapai kebahagiaan yang ultima, mencapai kebahagiaan yang sifatnya spiritual dan transenden. Begitu juga dengan teman-teman yang misalnya tidak berpuasa atau puasanya sering bolong-bolong atau tidak bertanggung jawab dengan kualitas ibadah dan kebaikan yang harusnya diaktualisasikan sehari-hari, misalnya bersedekah dan lain sebagainya. Di situ akan ada bekas yang mengenai jiwa teman-teman sehingga ketika teman-teman meninggal dunia, bekas tadi itu menandakan bahwa teman-teman belum sempurna secara spiritual dan akhirnya akan tersiksa karena bekas itu sendiri. Gitu. Jadi ada dua kondisi ya, ketika orang mencapai kebahagiaan ultima, dia membawa bekas dari tindakan-tindakan baiknya yang merasuk ke dalam jiwa, dan ketika seseorang berbuat buruk, dia juga membawa bekas-bekas itu dan membuatnya tersiksa karena tindakannya sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya di sini sudah secara implisit bisa dipahami ketika kita mengalami ketersiksaan dalam kehidupan setelah kematian, itu adalah karena tindakan kita sendiri gitu ya, tindakan kita sendiri yang merugikan diri kita sendiri. Artinya, apakah kita akan bahagia atau tidak di dalam kehidupan setelah kematian, itu ditentukan oleh tindakan-tindakan moral kita. Gitu. Apa yang kita lakukan menentukan nasib akhir kita di dalam kematian. Sifatnya teleologis memang. Harus ada tujuan yang dituju. Harus ada tujuan yang diarahkan. Itulah fungsi dari filsafat Islam yang coba dirangkai oleh Al-Farabi dan dimasukkan dalam kategori tinjauan filsafat kematiannya juga. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Al-Farabi sendiri membagi haya gitu ya, atau kategori-kategori sifat kualitas yang melekat pada jiwa seseorang ketika mati itu menjadi tiga. Pertama adalah jiwa yang bodoh atau jiwa yang ignorance. Jiwa ini adalah jiwa yang gagal mengaktualisasikan potensinya untuk menuju intelektualitas yang sempurna. Dia tidak memahami apa itu kebaikan. Dia tidak memahami apa itu kebenaran. Dia tidak mencapai kesempurnaan rasional dan akhirnya lenyap setelah kematian. Gitu. Dia tidak abadi sama sekali. Jadi ketika mati dia selesai begitu saja. Mungkin contohnya apa ya? Mungkin contohnya adalah orang-orang yang memang dari awal dia tidak pernah terkena ajaran-ajaran tentang kebaikan, misalnya dalam agama, moralitas, dan pengetahuan-pengetahuan lain gitu. Dia hanya hidup untuk kesenangan-kesenangan duniawi dan dia larut di situ. Misalnya dia apa ya kalau saya contohkan dari circle saya mungkin dia sering ke disco gitu ya lalu bersenang-senang dan dia larut dalam kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh lingkungan dia gitu. Sehingga dari kondisi semacam itu dia tidak pernah mengenal apa itu kebaikan, dia tidak pernah mengenal apa itu kebenaran,
Sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana caranya mengaktualisasikan kebenaran dan kebaikan yang harusnya diketahui. Dalam kondisi semacam itu, jiwanya ketika meninggal dunia, ketika mengalami kematian adalah selesai, nothingness gitu ya. Memang ini sebenarnya tidak ada di dalam doktrin apa namanya doktrin Islam dia secara dogmatis, secara literal itu tidak ada, secara konservatif tidak ada. Tapi ini dimasukkan dalam kategori pemikiran Al-Farabi sebagai sebuah konsekuensi logis gitu ya. Karena bagi dia keabadian itu hanya milik jiwa atau kapasitas intelek yang memang mengetahui apa itu kebenaran dan keabadian, yang memang mengetahui ada zat spiritual yang sifatnya abadi. Jika jiwa mampu mengenali itu, maka dia juga akan ikut abadi. Tapi jika dia tidak pernah tahu bahkan, maka kesempatan dia untuk abadi tidak ada sama sekali. Dan dia terikat pada tubuh. Ketika seseorang terikat pada hasrat-hasrat tubuhnya, maka dia ikut bersama tubuhnya. Ketika tubuhnya hancur, tubuhnya membusuk, maka jiwanya juga hancur. Seperti itu. Lalu sekarang jiwa yang jahat. Jiwa yang jahat ini adalah ketika intelek orang tersebut sebenarnya berkembang, dia tahu apa itu yang benar. Dia tahu kalau puasa itu harus dijalankan sebagai bagian dari cara untuk mengendalikan diri dan memperoleh kebaikan. Dia tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib misalnya. Tapi dia tidak melakukannya gitu. Atau dia tahu kalau membantu orang itu baik. Tapi dia malah memilih yang sebaliknya. Dia tidak mau membantu orang dan malah menyakiti orang lain misalnya. Maka jelas inteleknya telah berkembang mencapai kapasitas, mengetahui kebaikan, mengetahui kebenaran, tapi dia menolaknya gitu ya. Sehingga ketika mati, jiwanya tentu abadi karena jiwa sudah mengenal kebaikan yang ultima, tapi karena dia menolak melakukannya, maka jiwa terikat pada kebutuhan-kebutuhan tubuh. Jiwanya terikat pada dorongan-dorongan nafsu yang ada dalam tubuh. Ketika itu terjadi, ketika jiwanya sudah lepas dari tubuh, jiwa masih seolah-olah terikat pada tubuh. Tapi di lain sisi, jiwa ingin mencapai keabadian. Dalam konteks ini terjadi dorongan gitu ya, terjadi dorongan menyakitkan karena jiwa seolah-olah ingin mencapai aktualisasinya, tapi karena jiwa tidak pernah digunakan untuk mengaktualisasikan kebaikan dan kebenaran, dia terikat. Jadi ada tarik-menarik antara nafsu-nafsu duniawi dan kehidupan akhirat yang lebih baik. Jadi di sini ada siksaan tarik-menarik tadi. Nah, tarik-menarik inilah yang menimbulkan penderitaan setelah kematian, atau dalam konteks ini alegori neraka secara filosofis gitu ya, bahwa kita sudah ditakdirkan untuk mencapai kebaikan ultima, tapi kita menolaknya dan malah memilih hasrat-hasrat tubuh, sehingga yang terjadi apa? Terjadi siksaan gitu ya. Siksaan dalam arti jiwa yang harusnya kembali ke tempat asalnya, justru tarik-menarik gitu ya. Saya analogikan seperti ini, tarik-tarik menarik sehingga terjadi rasa sakit gitu ya, terjadi penderitaan. Itulah neraka dalam versi Al-Farabi gitu ya. Jadi dalam konteks ini sebenarnya apa yang bisa kita pahami? Yang bisa kita pahami adalah jika kita mengalami penderitaan setelah kematian atau siksaan setelah kematian, itu bukan karena Tuhan jahat tidak gitu ya, tapi karena memang kita sudah diberitahu yang baik untukmu itu apa, yang buruk untukmu itu apa, tapi kita tidak mau melakukannya, gitu ya. Sehingga kita terluka sendiri. Sebagai contoh, analoginya mungkin seperti ini. Saya punya anak, lalu saya bilang, nak, jangan mainan di sana, karena kamu bisa jatuh, dan kalau jatuh kamu terluka nanti. Gitu. Tapi dia tidak, dia tahu saya sudah memberitahukan itu, dia tahu, tapi dia tidak melakukannya karena dia menuruti nafsunya, sehingga dia tetap bermain di situ, akhirnya beneran jatuh gitu ya. Akhirnya beneran jatuh, dan itu artinya bukan orang tuanya yang jahat, tidak. Orang tuanya sudah memperingatkan, jangan ke situ gitu ya. Kamu jangan main di situ. Di situ kamu bisa jatuh. Dan si anak punya kehendak bebas untuk memilih melakukannya atau tidak. Kalau dia melakukannya, dia sudah diberitahu konsekuensinya, kamu akan jatuh loh ya, kamu akan sakit loh ya gitu. Kalau kamu nggak main ya kamu nggak akan sakit, kamu nggak akan jatuh. Sama dalam konteks ini pun sama. Tuhan sudah memberikan katakanlah sabda-sabdanya di dalam kitab suci untuk berbuat baik. Ketika jiwa melakukannya, ketika jiwa mengetahui dan melakukannya, maka dia akan kembali ke asalnya gitu ya, ke alam yang abadi. Tapi jika tidak, maka dia akan lengket di alam duniawi, tapi juga tertarik oleh alam yang ada di atas sana, sehingga terjadi tarik-menarik yang menyakitkan, yang disebut sebagai neraka. Lalu bagaimana dengan kategori jiwa yang baik gitu ya, yang bajik?
Tentu ini adalah jiwa yang dia tahu kebaikan itu seperti apa. Dia tahu kebaikan agama itu seperti apa. Dia tahu kebenaran itu apa. Dan dia tidak hanya tahu, tapi juga melakukannya, mempraktekannya. Itulah yang membuat jiwa benar-benar kembali kepada kodratnya yang katakanlah kodratnya yang suci gitu ya. Kodratnya yang suci sehingga jiwa tidak terikat oleh kehidupan duniawi. Ketika jiwa tidak terikat oleh kehidupan duniawi, ketika jiwa tidak terikat oleh nafsu-nafsu tubuh, maka ketika tubuh mati, ketika tubuh terdekomposisi di dalam tanah, jiwa semacam itu akan mengalami keberlanjutan ke alam yang lebih baik. Jiwa-jiwa akan mengalami yang disebut sebagai itisala dengan jiwa-jiwa sempurna yang lain. Jadi jiwa-jiwa yang bajik semacam ini akan bergabung di sebuah alam kebaikan dan mengalami kenikmatan intelektualitas tanpa batas. Jadi di sini adalah semacam alegori surga secara filosofis, tentu saja kita bisa memahami semacam itu. Jadi dalam konteks ini ketika teman-teman misalnya di bulan puasa ini berpuasa karena tahu itu baik, lalu beribadah karena tahu itu baik dan benar, melakukan tindakan-tindakan yang baik dan benar, mendengarkan ceramah tapi tidak hanya sekedar tahu, melainkan juga mempraktekannya, maka di situ harapannya jiwa-jiwa teman-teman akan bisa seperti itu untuk mengalami keabadian yang baik gitu ya. Sesuai dengan hayanya tadi, kondisi yang telah teman-teman tentukan melalui tindakan-tindakan yang diupayakan dalam kehidupan yang sekarang seperti itu. Jadi dalam konteks ini, kematian itu adalah sebuah ini ya, akhir perjalanan kita, akhir perjalanan teleologis kita, keterarahan hidup kita. Apakah kita akan mencapai kebahagiaan dan kebaikan yang ultima di surga sebagai sebuah ekstase intelektual yang terus berkembang, atau kita akan tersiksa gitu ya, penderitaan akibat ketidakseimbangan jiwa tadi sebagai sebuah kondisi yang kita sebut sebagai neraka gitu ya. Kita yang memilih di sini gitu ya. Ini bukan hukuman yang diberikan begitu saja secara tidak adil. Tidak. Tuhan memberikan konsekuensi dari setiap tindakan kita dengan memberikan landasan bahwa andainya kita punya free will, kita punya kehendak bebas untuk menentukan diri kita sendiri, kita mau menjadi yang mana. Jadi, apakah kita perlu takut? Saya rasa problemnya bukan takut tidak takut gitu ya dengan hukuman semacam ini, tapi kita sadar nggak bahwa kita punya tanggung jawab yang perlu diaktualisasikan gitu ya. Kita sadar kodrat kita, dan dari kodrat itulah kita tahu tujuan kita, dan sejauh apa kita mau mengaktualisasikan atau mengimplementasikan tujuan-tujuan kita melalui tindakan-tindakan kita di dunia ini. Itu persoalan pilihan sebenarnya. Jadi realitas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu diciptakan dalam konteks Islam memang punya struktur realitas keterarahannya gitu ya. Pohon diciptakan punya tujuan, manusia diciptakan punya tujuan, jin, setan diciptakan punya tujuan. Sifatnya senantiasa teleologis. Sehingga seseorang akan bahagia atau paling tidak dia mendapatkan keutamaan hanya jika dia menuruti atau memilih jalan yang telah diciptakan sesuai dengan kodratnya. Dia bisa memilih untuk tidak, tapi dia tahu konsekuensinya seperti apa. Maka di sini ada dimensi ketuhanan juga, bahwa secara ontologis, yang paling utama adalah Tuhan. Dia adalah pencipta segala-galanya, dia adalah zat yang transenden, dia adalah pencipta struktur teleologis realitas, bahwa realitas punya tujuannya, setiap hal yang ada di dalam kehidupan kita punya tujuan, dan jiwa bertanggung jawab atas tindakannya, apakah tindakannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Tuhan sebagai basic fondasi metafisikanya atau tidak. Ya. Balasan yang kita terima adalah konsekuensi dari apa yang kita pilih sendiri sebenarnya. Kalau kita menyakiti jiwa kita dengan cara mengedepankan nafsu, ya kita akan menderita. Kalau tidak, ya tidak. Hanya soal pilihan. Persoalannya adalah ada juga problem-problem ketuhanan atau teodisi yang perlu kita kulik juga di sini gitu ya. Di lain sisi, kita diberi kebebasan oleh Tuhan untuk memilih apakah kita mau bahagia atau tidak. Kita diberi kehendak bebas gitu kan, dalam konteks Islam juga seperti itu gitu. Tapi persoalannya adalah jika Tuhan memang maha tahu, gitu kan. Karena Tuhan dalam Islam seringkali dipahami sebagai Tuhan yang maha tahu, maha segalanya. Kalau Tuhan memang maha tahu, dan dia tahu kalau menciptakan kehendak bebas hanya akan memperbesar kemungkinan manusia untuk berbuat buruk, untuk memilih yang buruk dan menyakiti dirinya sendiri, kenapa dia tidak memilih untuk menciptakan
manusia dalam bentuk yang lain, misalnya kehendak bebasnya dibatasi gitu ya. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan karena Tuhan mencintai manusia, maka manusia diberi kehendak bebas. Tuhan ingin cinta manusia kepada dirinya, Tuhan ingin cinta manusia kepada dirinya itu tidak terjadi karena sebuah program, tapi terjadi karena memang pilihan manusia itu sendiri, sehingga diberi kehendak bebas. Tapi di lain sisi, kalau Tuhan tahu bahwa menciptakan kehendak bebas itu hanya akan berorientasi pada hal-hal yang buruk, kenapa dia masih memilih melakukannya gitu? Jika memang dia mencintai manusia, bukankah akan lebih baik supaya manusia tidak terjerumus pada keburukan, dia dibuat untuk hanya melakukan hal-hal yang baik dan mendapati apa-apa yang membahagiakan saja. Gitu ya. Ya itu adalah perdebatan teodisi kita, gitu ya. Yang sampai sekarang belum selesai, gitu ya. Teman-teman bisa mendiskusikannya di kolom komentar atau dimanapun. Jadi ini tetap menjadi ruang refleksi kritis kita bersama. Apakah memang pemahaman metafisika monoteistik semacam ini itu masuk akal, atau ternyata banyak sekali hal-hal yang sulit untuk dipahami, gitu ya. Seperti itu. Baik, saya akan menyimpulkan dan membacakan saja kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kematian dipahami di sini sebagai sebuah transisi, bukan sebuah akhir gitu ya. Transisi kita ke kehidupan yang lebih real, kehidupan akhirat. Apakah di sana kita akan mencapai kesempurnaan intelektualitas atau tidak gitu ya. Tergantung intelektualitas yang kita upayakan di dunia ini, tergantung kualitas moral yang kita lakukan di dunia ini seperti itu. Hanya jiwa yang sempurna yang abadi gitu ya. Dan konsep Haya menjelaskan identitas jiwa tanpa reinkarnasi. Pemahaman ini sebenarnya menggeser ketakutan menjadi tanggung jawab dan pilihan-pilihan hidup, membuka dialog antara filsafat dan agama, memperluas cakrawala tentang hidup dan mati. Gitu ya. Mungkin bagi beberapa teman-teman berpikir bahwa kenapa kok nuansanya sangat religius sekali, karena memang dalam konteks abad pertengahan gitu ya, filsafat itu lebih sering mengekor pada teologi gitu ya. Jadi ketika kita merenungkan filsafat, filsafat digunakan untuk menjustifikasi seberapa masuk akal ajaran-ajaran di dalam agama itu sendiri. Filsafat bukan sebuah alat berpikir yang murni rasional seperti yang akan nanti kita pahami di masa modern, tapi hanya alat untuk menjustifikasi bahwa iman-iman kita yang kita pilih ini sebagai orang Islam misalnya itu masuk akal. Bahwa kepercayaan kita pada Tuhan, bahwa kepercayaan kita pada kehidupan setelah kematian itu masuk akal. Filsafat digunakan untuk menjustifikasi hal-hal semacam itu. Sehingga itulah mengapa dalam diskusi atau pembelajaran kita yang kali ini, pemahaman kita terkait dengan kematian itu sangat religius, seperti itu. Baik, itulah kurang lebih apa yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah referensinya. Ada buku saya, sekali lagi, yang saya promosikan di sini. Saya tidak capek-capek mempromosikannya. Ada Gilang Saktiyono Putro, Seni Memahami Kematian, terbitan One Pitch Media di Lebak, tahun 2025. Lalu ada juga buku yang saya gunakan, yaitu Matila Jane, The Eudaimonis Ethics of Al-Farabi and Avicenna, terbitan Brill ya, terbitan Brill di Leiden tahun 2022. Lalu ada website Stanford Encyclopedia of Philosophy, Al-Farabi first published 2016 dan direvisi 2024, diakses pada 27 Juni 2025 dengan link sebagai berikut. Baik, sekian teman-teman, terima kasih. Semoga pembicaraan dan pembelajaran kita tentang filsafat kematian menurut Al-Farabi bisa memberikan insight yang menarik pada bulan Ramadan kita kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.